Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Erla Fadila. Pada video ini kita akan lanjutkan tentang PPDB Jawa Barat. Nah, ini adalah tampilan website pendaftar PPDB distrik.jabarprov.go.id. Nanti kita akan memasukkan username dan password yang telah diberikan dari dinas. Sebelumnya, kita akan lihat dulu alur pendaftarannya. Alhamdulillah, pada tanggal 6 Mei telah dikeluarkan juknis resmi dari Dinas Pendidikan berupa jadwal persiapan dan alur pendaftaran PPDB online 2020 untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB. Pada tanggal 14 Mei akan diberikan akun kepada setiap calon peserta didik. Nah, ini akan diberikan kepada sekolah-sekolah. Nanti sekolah akan dibantu oleh wali kelas untuk menyebarkannya kepada siswa. Kemudian, pihak sekolah akan mengupload nilai rapot SMP jalur prestasi nilai rapot. Ini juga akan dilakukan oleh sekolah bersama siswa melalui operator. Kemudian pada tanggal 15 sampai 18 Mei akan menginput kuota daya tampung SMA, SMK, dan SLB. Ini dilakukan oleh SMA, SMK, SLB. Websitenya ini ada sedikit perbedaan untuk sekolah dan untuk pendaftar. Jadi nanti kita akan lebih rinci untuk menjelaskan tentang website. Tapi nanti akhirnya sama masuk ke web PPDB. Hanya perbedaan di awalnya saja. Untuk sekolah itu menggunakan sekolah, sedangkan mandiri itu pendaftar. Selanjutnya, pada tanggal 18 sampai 20 Mei, verifikasi daya tampung sekolah. Ini akan dilakukan oleh admin cabang Dinas Pendidikan. Peserta didik akan memulai upload pada tanggal 21 Mei dan 5 Juni. Jelas ya? Jadi, sebelum pendaftaran tanggal 8 Juni, para peserta didik akan upload tanggal 21 Mei sampai 5 Juni. Upload dokumen khusus jalur prestasi atau kejuaraan, perpindahan orang tua, dan anak guru. Ini bisa dilakukan online langsung oleh peserta didik melalui website pendaftar PPDB distrik.jabarprov.go.id atau dibantu oleh operator sekolah melalui sekolah PPDB distrik.jabarprov.go.id. Itu perbedaannya. Jika mandiri, masuk ke web pendaftar. Jika dibantu oleh operator sekolah, masuk ke web sekolah. Seperti itu ya. Nah, tanggal 5 sampai 7 Juni akan dilakukan verifikasi data kelulusan SMP. Ini dilakukan oleh pihak sekolah. Oke, sudah jelas ya. Jadi persiapan peserta didik itu di tanggal 21 Mei sampai 5 Juni untuk upload dokumen khusus jalur prestasi, kejuaraan, perpindahan orang tua, dan anak guru. Selanjutnya, kita akan bahas dua alur pendaftaran. Pertama, secara mandiri. Secara mandiri di sini berarti siswa sudah mendapatkan username dan passwordnya, kemudian upload dan mendaftar secara sendiri, tidak melalui pihak sekolah. Persiapannya, peserta didik menyiapkan dokumen persyaratan khusus sesuai dengan jalur yang akan dipilih dan memindai atau scan persyaratan tersebut. Scan-nya bisa menggunakan printer scanner atau menggunakan HP melalui aplikasi scanner, banyaknya di Play Store. Jadi ini harus di-scan. Selanjutnya, SMP akan menginput dan mengupload nilai rapot calon peserta didik pada tanggal 14 sampai 30 Mei. Selanjutnya, peserta didik akan meminta akun dari SMP dan MTS asal melalui medsos yang memungkinkan dan mengikuti protokol COVID-19. Ini akan dilakukan pada tanggal 14 Mei. Oke, setelah mendapatkan username dan passwordnya, peserta didik akan login ke ini, pendaftar PPDB distrik.jabarprov.go.id. Silakan untuk mengunggah dan mengisi data diri pada tanggal 21 Mei sampai 5 Juni 2020. Jadi ini ada rentang waktu untuk mengupload data diri. Mulai tanggal 8 sampai 12 Juni akan melakukan pendaftaran tahap 1.
Di sini ada 3 ya, jalur prestasi, afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua atau anak guru. Dan pada tanggal 25 Juni sampai 1 Juli untuk jalur zonasi. Ada tambahan, jika di tahap 1 tidak lulus, bisa mendaftar ke tahap 2. Selanjutnya, peserta didik akan login ke website PPDB, mengisi aplikasi, memilih jalur, dan sekolah yang dituju. Kemudian, peserta didik akan melakukan cek-recek dan melakukan submit data sebagai bentuk pernyataan mendaftarkan diri. Yang paling penting, jika kita sudah submit, maka tidak dapat diubah atau dicabut kembali. Jadi pada tahap ini harus betul-betul teliti, cermati, jangan sampai ketika sudah submit merasa ragu-ragu. Setelah itu peserta didik akan mencetak bukti pendaftarannya. Ini alamatnya ya, untuk login mandiri. Selanjutnya pendaftaran PPDB melalui sekolah asal. Untuk persiapannya sama. Selanjutnya pihak sekolah akan menginput dan mengupload nilai rapor calon peserta didik pada tanggal 14-30 Mei 2020. Selanjutnya peserta didik akan menginformasikan jalurnya dan sekolah yang dituju kepada pihak operator sekolah. Kemudian nanti operator akan login ke website sekolah PPDB Distrik jabarprof.go.id, kemudian memasukkan data persyaratan khusus calon peserta didik ke aplikasi PPDB pada tanggal 21 Mei sampai 5 Juni 2020. Tahap pendaftarannya sama, tanggal 8 sampai 12 Juni untuk tahap 1 dan 25 Juni sampai 1 Juli untuk tahap 2. Kemudian sekolah akan memasukkan data jalur PPDB dan sekolah yang dituju. Kemudian akan melakukan verifikasi ulang data pendaftaran dan melakukan submit sebagai bentuk pernyataan mendaftarkan diri. Dan jika sudah disubmit, tidak dapat diubah atau dicabut kembali. Kemudian sekolah akan mencetak bukti pendaftarannya. Baik, itu untuk alur pendaftaran. Selanjutnya kita akan bahas persyaratan umum. Yang pertama yaitu ijazah, atau yang sederajat dengan ijazah, program paket B, atau satuan pendidikan luar negeri, yang dinilai dihargai sama setingkat dengan SMP. Yang kedua yaitu akte kelahiran. Maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, berarti tahun 2020 itu maksimal 21 tahun atau belum menikah. Yang ketiga KTP orang tua, kemudian kartu keluarga. Ini penting. Siswa yang bersangkutan minimal berdomisili paling singkat 1 tahun. Jadi kalau di bawah 1 tahun itu tidak bisa ikut mendaftar. Baik ya. Selanjutnya data nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Kemudian dokumen surat tanggung jawab mutlak. Selanjutnya data nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Yang terakhir surat tanggung jawab mutlak atau fakta integritas orang tua yang menyatakan data calon peserta didik asli dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan bermateri yang ditandatangani oleh orang tua. Jadi persyaratan umum ini untuk semua jalur harus ada. Afirmasi, prestasi, perpindahan orang tua atau zonasi, semuanya harus melampirkan persyaratan umum. Selanjutnya, persyaratan khusus. Ini tidak dilampirkan oleh semua jalur, jadi sesuai dengan jalur yang dipilihnya. Yang pertama yaitu untuk jalur prestasi, wajib melampirkan piagam prestasi kejuaraan yang berjenjang. Selanjutnya, peserta didik dari daerah bencana alam atau bencana sosial yang ditetapkan sebagai bencana nasional harus menyertakan surat keterangan domisili dari RT RW yang digarisir oleh lurah atau kepala desa. Baik, untuk jalur perpindahan tugas orang tua, wali, dan anak guru harus melampirkan surat penugasan dari instansi, lembaga atau kantor atau perusahaan yang memberikan tugas.
Yang terakhir, ini untuk jalur afirmasi atau KTM. Harus melampirkan Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Baik, itu penjelasan tentang alur pendaftaran step by stepnya, tanggal-tanggalnya harap dicatat, kemudian persiapan berkasnya, dan lengkapi juga persyaratan umum, juga untuk persyaratan khusus sesuai dengan jalur. Baik, demikian penjelasan tentang alur pendaftaran dan persyaratan umum dan khusus. Nanti kita akan bahas cara untuk input aplikasi PPDB secara mandiri atau secara kolektif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.